Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pengusir setan ini mengendalikan sejumlah besar monster ular dan menggunakan kemampuan mereka untuk memantau seluruh gua ular. Segala sesuatu yang terjadi di gua ular kemungkinan besar berada di matanya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang itu? Lin Chen menjadi semakin waspada, dan tentu saja dia tidak berani mengekspos dirinya terhadap persepsi ular hitam bermata merah. Karena ada orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan, dan ada pertempuran besar yang terjadi jauh di depan. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran yang terjadi di Gua Ular Lingyun pada malam hari pasti melibatkan kepentingan besar, jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Dalam kasus ini, mungkin pengusir setan ingin menjadi belalang sembah dan nelayan. Jika memang begitu, maka Lin Chen tidak keberatan menjadi serigala. Menghindari persepsi ular raja bermata merah, Lin Chen terus masuk lebih dalam. Tak lama kemudian, pemandangan pertempuran mulai terlihat. Ini adalah area terbuka yang relatif langka di Gua Ular, ruang yang sangat luas di pegunungan. Panjang dan lebarnya sekitar 30 meter, dan tingginya lebih dari 3 meter. Dinding batu di sekitarnya tidak rata, dan banyak stalaktit alami menggantung terbalik di kubah. Sepasang mata merah menyala dalam kegelapan. Beberapa penjelajah memegang obor, sementara yang lain mengeluarkan batu bercahaya dan melemparkannya ke tanah, membuat seluruh ruang hampir tidak terlihat. Masing-masing dari mereka memegang pedang di tangannya, dan wajahnya tampak sangat hikmat. Karena monster terus bermunculan di depan mereka, mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan monster di beberapa arah, dan untuk sementara tampak dikepung oleh monster. Situasinya tidak optimis. Bos Wang, monster di sini terlalu kuat. Ular di belakang kita mungkin berada di level keempat. Wajah Zhou Qing memucat. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan auranya sangat ganas, tetapi saat ini dia tampak sedikit lemah. Jelaslah bahwa pertempuran terus-menerus telah membebani dirinya. Zhou Qing adalah salah satu prajurit terkuat di bawah Wang Tianyuan. Alamnya berada di tingkat ke-8 alam Qianjun. Dia sangat kuat. Saat itu dia sedang terluka, dan rekan-rekannya mengisi kekosongan dan menggantikannya untuk melawan monster yang datang dari satu arah, tetapi itu tidak berlangsung lama. Zhou Qing menelan beberapa pil penyembuh dan pil pemulihan jiwa, lalu melanjutkan, "Bos, beri kami beberapa instruksi. Kami tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi jika terus bertarung seperti ini. Ada banyak mayat di tanah, banyak di antaranya adalah prajurit yang direkrut dari tim penjelajah lain, tetapi ada juga beberapa yang merupakan anak buah Wang Tianyuan. Ini adalah kerugian besar." Zhou Qing benar-benar tidak mengerti mengapa Wang Tianyuan bersikeras melakukan operasi pada malam hari, bahkan masuk jauh ke area berbahaya ini di malam hari. Semua orang tahu bahwa ini adalah hal yang sangat berbahaya. Wang Tianyuan, di sisi lain, tampak tenang. Ia sangat tinggi dan kuat, mengenakan baju besi kokoh yang dipenuhi bekas luka dari pedang dan pisau, jelas telah mengalami pertempuran hebat. Dia memiliki aura yang kejam dan matanya penuh dengan niat membunuh, tampak sangat kejam. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan tajam, lalu berkata, "Zhou Qing, aku punya rencana sendiri. Jangan khawatir, kali ini keuntungan kita akan sangat besar." Zhou Qing tercengang. Pada akhirnya, tidak ada lagi yang dikatakan. Wang Tianyuan bukanlah orang baik, atau lebih tepatnya, dia bajingan yang tidak tahu malu, tetapi dia baik terhadap saudara-saudaranya. Karena dia berkata begitu, dia pasti punya alasan. Biarkan saja orang-orang itu bertarung lebih banyak lagi. Kita tidak perlu peduli jika mereka semua mati, kan? Wang Tianyuan tertawa dingin. Zhou Qing mengangguk. Mereka merencanakan operasi besar kali ini, jadi mereka mengulurkan cabang zaitun kepada banyak tim eksplorasi, menjanjikan imbalan yang besar, dan memang merekrut cukup banyak orang. Bahkan sebelum tiba di Gua Ular Lingyun, sekelompok penjelajah tangguh telah bergabung. Benar-benar bodoh. Monsternya terlalu banyak, kita harus melawan mereka dengan sekuat tenaga. Jangan ragu, jangan khawatir, selama operasi ini berhasil, kami akan menanggung semua kerugianmu dan memberimu hadiah besar. Teriak Zhou Qing keras. Pada saat yang sama, posisi semua orang diatur. Diam-diam, hal itu memberi lebih banyak tekanan pada tim penjelajah lainnya. Korban mereka tiba-tiba meningkat. Wang Tianyuan, apa maksudmu? Apa kau menjadikan kami umpan meriam? Seseorang menyadari ada yang tidak beres. Kalau begini terus, mereka semua akan mati. Apa gunanya hadiah besar? Itu keterlaluan. Kita sedang menjelajahi Gua Ular Lingyun. Bagaimana mungkin tidak akan ada korban? Kata Wang Tianyuan dengan muram. Begitu kata-kata itu diucapkan, hati orang-orang itu langsung tenggelam. Aku tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi, aku harus pergi dan keluar, kalau tidak aku akan mati dan menjadi umpan meriam bagi Wang Tianyuan dan yang lainnya. Akan tetapi, saat formasi mereka mulai mengendur, seekor laba-laba beracun membuat lubang di dalamnya, memutus garis pertahanan dan menimbulkan banyak korban. Melarikan diri. Apakah ada ruang untuk melarikan diri sekarang? Monster-monster di sini sangat kuat. Jika kau bertarung sampai mati, kau masih punya kesempatan. Jika kau mencoba kabur, kau hanya akan mati lebih cepat.
Kata Wang Tianyuan perlahan, suaranya pelan tapi penuh kekejaman. Jadi, saya sarankan semua orang untuk mengesampingkan semua pikiran dan fokus membunuh monster-monster itu. Dengan begitu, ketika semuanya tercapai, saya jamin kalian yang selamat tidak akan menyesal. Tidak masalah apakah kata-kata Wang Tianyuan layak dipercaya atau tidak, karena jika kamu tidak bertarung sekarang, kamu akan mati. Pertempuran hebat dan pertempuran berdarah terjadi di mana-mana. Monster ular sangat berbisa atau memiliki sifat-sifat lain. Mereka lincah, bersisik keras, dan sulit dibunuh. Laba-laba beracun dapat bergerak cepat di kubah, dengan jaringnya yang saling bersilangan dan membatasi ruang gerak para prajurit. Kelelawar vampir bergerak berkelompok, menghisap darah manusia dan menyuntikkan racun. Ada juga lintah yang datang terus-menerus. Area berbahaya di Gua Ular Lingyun ini memang sesuai dengan namanya. Sangat berbahaya. Bahkan jika beberapa tim penjelajah bergabung, mereka tampaknya tak mampu mengatasinya. Korban masih terus bertambah. Banyak orang tampak putus asa, sementara mata kejam Wang Tianyuan perlahan berubah. Aku sudah memberimu begitu banyak darah, darah iblis dan darah manusia, ini seharusnya sudah cukup. Wang Tianyuan menyipitkan matanya. Di tangan kirinya, di bawah baju besi, permukaan kulitnya kini ditutupi garis-garis merah darah, setiap garis memancarkan aura misteri dan bahaya. Garis-garis itu terus memanjang dan akhirnya bertemu di telapak tangannya. Di sana, sebenarnya ada manik-manik berwarna darah yang menyerupai batu akik, tertanam langsung di daging dan darah. Ini adalah bodi darah jahat, sesuatu yang jahat. Namun kekuatan di dalamnya tidak boleh digunakan sembarangan. Namun, dengan bantuan rune pengorbanan darah dan minum darah terus-menerus, kekuatan di dalamnya dapat dibimbing keluar. Wang Tianyuan membawa begitu banyak orang ke sini, dan bahkan memburu monster di malam hari, hanya untuk membunuh mereka dan mengaktifkan kekuatan bodi darah jahat dengan darah mereka. Sayangnya, kekuatan ini hanya sementara dan tidak dapat dipertahankan. Kalau tidak, Wang Tianyuan tidak akan menyeret orang-orang ke sini untuk mati. Dia bisa saja membunuh banyak orang di luar untuk mengaktifkan bodi darah jahat sejak dini. Merasakan fluktuasi kekuatan dari Evil Blood Body, mata Wang Tianyuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dengan Evil Blood Body, dia pasti akan mendapatkan benda itu kali ini. Pada saat ini, di koridor tersembunyi, seorang gadis muda bersandar di dinding dengan mata tertutup. Gadis itu memiliki bentuk tubuh yang indah, proporsi yang sempurna, dan tubuh yang proporsional, terutama kakinya yang panjang, berwarna putih dan lurus. Wajahnya cantik dan rambutnya hitam pendek. Ia hanya mengenakan mantel kulit binatang pendek dan rok yang sangat pendek, memperlihatkan sebagian besar kakinya yang panjang. Liar sekali. Temperamennya sangat unik, sangat berbeda dengan nona-nona muda dan putri-putri dari keluarga besar dan kekuatan besar. Bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, seolah-olah dia bisa melihat tempat lain meski matanya tertutup. Kemudian, bibirnya yang merah dan berkilau melengkung membentuk lengkungan yang meremehkan. Setelah semua ini, aku ingin melihat apa yang sedang kau coba lakukan. Jika itu sesuatu yang baik, aku akan mengambilnya. Gadis itu tersenyum, sangat berani dan liar. Akan tetapi, gadis liar nan cantik ini tidak menyadari bahwa ada seseorang tak jauh di sebelah kirinya, yang tengah memperhatikannya. Dia pengusir setan. Lin Chen menyipitkan matanya. Begitu mudah. Lin Chen memang terkejut. Sepanjang perjalanan, ia terus menebak-nebak identitas pengusir setan ini. Dia telah melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan hampir semua pengusir setan di Wei besar, dan telah menyingkirkan sebagian besar dari mereka. Namun saya tidak pernah menduga kalau itu bukan salah satu dari mereka. Dan ternyata masih muda. Dia masih sangat muda, tapi dia bisa mengendalikan begitu banyak monster tanpa perlu bersusah payah. Bakatnya sungguh luar biasa. Bahkan pengusir setan hebat yang disembah oleh keluarga kerajaan tidak memiliki bakat seperti itu. Wei Agung, kapan pengusir setan berbakat seperti ini datang? Namun, metode mengemudi ini tidak kalah dengan metode pengusir setan agung, dan bahkan lebih canggih. Ini mungkin warisan yang sangat kuat. Lin Chen membuat penilaian dalam hatinya. Menjadi muda itu baik. Bakatnya yang kuat menunjukkan potensinya yang besar. Masa depannya tak terbatas. Tapi itu masa depan. Untuk saat ini, anak muda tidak punya pengalaman seperti pria tua. Saat berhadapan dengan gadis muda, peluang Lin Chen untuk memanfaatkannya justru meningkat pesat. Jadi, Lin Chen bersembunyi dalam kegelapan dan bersiap menjadi burung oriole. Gadis liar itu juga bersembunyi dalam kegelapan, menggunakan ular iblisnya untuk memantau seluruh gua ular Lingyun, siap bertindak sebagai belalang sembah. Tentu saja, dia sendiri tidak tahu kalau dirinya adalah seekor belalang sembah. Dia merasa seperti seorang nelayan. Namun entah itu burung belalang sembah atau burung oriole, mereka semua harus menunggu dan menunggu hasilnya di sana. Bau darah memenuhi seluruh gua. Pertempuran itu begitu brutal sehingga para penjelajah menderita banyak korban. Mereka semua menyesal karena tidak tergoda dengan syarat yang ditawarkan Wang Tianyuan, dan kini mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Wang Tianyuan, apakah kau ingin kami semua mati untukmu?
Hua Yun meraung. Mereka juga ikut bergabung, ingin mengikuti Wang Tianyuan dan menikmati kehidupan yang baik, serta merebut pil iblis ular 3 ekor bertanduk perak. Tapi sekarang semua orang sekarat. Saudara Hua Yun, aku tulus padamu, kalau tidak, kaulah yang harusnya berada di garis depan, kata Wang Tianyuan dingin. Dia menatap Liu Nan dan terkekeh, Nona Liu, kau seharusnya bisa merasakan ketulusanku. Lihat, kau belum terluka sejauh ini. Wajah Liu Nan menjadi pucat. Kalian semua mungkin tidak akan mati. Jika kalian selamat, ikuti saja aku dengan patuh. Aku akan memenuhi janjiku sebelumnya, kata Wang Tianyuan sambil tersenyum. Cahaya darah di tangannya terus melonjak, dan dia merasakan bahwa kekuatan bodi darah jahat telah diaktifkan sepenuhnya. Tentu saja, kamu harus memberiku apa yang aku inginkan, kalau tidak. Wang Tianyuan menatap Liu Nan, matanya penuh dengan keinginan untuk memiliki. Wajah Hua Yun berubah beberapa kali. Dia selalu menganggap Liu Nan sebagai wanitanya, dan dia akan mendapatkannya suatu hari nanti. Namun di bawah tirani Wang Tianyuan, dia hanya bisa berkompromi dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menepati janjimu, maka tidak akan ada masalah. Hah, Liu Nan tertawa dingin. Dia benar-benar kecewa dengan Hua Yun dan dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Di balik banyak monster itu, ada seekor binatang buas dengan mata yang sangat dingin, memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Warnanya benar-benar hitam, dan sisik-sisiknya memantulkan sinar cahaya dalam kegelapan berkat sedikit api dari pertempuran. Samar-samar terlihat banyak garis alami pada sisik-sisiknya, dan kekuatan iblis terus mengalir. Dan di atas kepalanya, terdapat 2 tanduk yang sangat mencolok, dan kadang-kadang terlihat kilat menyambar, sungguh mengejutkan. Garis keturunan unggul. Ini adalah ular yang garis keturunannya bahkan lebih dekat dengan naga daripada ular bertanduk perak berekor 3 sebelumnya. Ia mendominasi segalanya. Monster-monster di sini semuanya mengikuti perintahnya dan terus-menerus mengepung kelompok penjelajah. Manusia-manusia bodoh dan serakah yang berani memasuki wilayahnya harus mati di sini dan menjadi santapan darahnya. Mata ular hitam itu, sepasang pupil vertikal, memancarkan lingkaran cahaya merah. Monster-monster di sekitarnya semakin panik dan terus menyerang posisi para penjelajah. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bos, apakah Anda siap? Saya tidak tahan lagi, teriak Zhou Qing. Pisau panjang di tangannya terjerat erat oleh ular bintang 8 tingkat 3, membuatnya sulit ditarik. Di sisi lain, kaki depan seekor laba-laba tampak seperti bilah pisau, menebas ke bawah. Dia hanya bisa menghindar. Jika terus seperti ini, aku benar-benar tidak akan sanggup menanggungnya dan akan dibunuh. Baiklah, mata Wang Tianyuan berbinar, akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan absolut. Merupakan kehormatan bagimu untuk tunduk padaku. Wang Tianyuan tertawa keras. Garis-garis berwarna darah di tangan kirinya menyala dengan cahaya terang, membuatnya tampak seperti api darah yang berputar-putar di tangannya. Kejahatan mulai tumbuh dalam dirinya. Dengan munculnya kekuatan ini, seluruh aura Wang Tianyuan menjadi berbeda. Sedikit menakutkan, tetapi lebih kuat. Wang Tianyuan merasakan kekuatan yang melonjak, menyeringai muram, dan tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan kakinya. Ledakan. Dengan suara keras, tanah berbatu itu langsung hancur. Wang Tianyuan menerjang maju bagai bola meriam, lalu dengan pukulan berat, ia menghancurkan laba-laba beracun bintang 8 tingkat 3 yang menghalangi di depannya hingga berkeping-keping. Potongan daging beterbangan kemana-mana. Kekuatan pada saat itu begitu besar, membuat pertempuran yang sangat dahsyat itu terhenti sejenak. Semua orang melihat dengan ngeri. Separuh tubuh Wang Tianyuan berlumuran darah, tampak mengerikan dan menakutkan. Dia menghancurkan seekor laba-laba hingga berkeping-keping, tetapi tidak berhenti, sebaliknya dia terus maju lagi. Seekor ular piton besar bermata 6, setebal manusia, menerjang ke arahnya, mulutnya yang berdarah terbuka lebar, mampu menelan Wang Tianyuan bulat-bulat. Namun Wang Tianyuan mengepalkan tangan kirinya, dan kekuatan bodi darah jahat meledak, meninju secara horizontal, langsung meninju mulut berdarah itu. Kuat sekali. Ular piton hitam bermata 6 itu, pada tingkat ketiga dan alam bintang ke-9, bahkan tidak sebanding dengannya. Bagaimana Wang Tianyuan bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Bosnya sangat kuat, bunuh dia. Geram Zhou Qing. Anak buah Wang Tianyuan langsung bersemangat. Wang Tianyuan sendiri membalikkan keadaan. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan ular iblis unggul yang tersembunyi di belakang akhirnya siap beraksi pada saat ini. Wang Tianyuan membuatnya merasa terancam. Apa kau akhirnya mau keluar? Aku akan membunuhmu. Wang Tianyuan meraung panjang. Alih-alih mundur, ia malah maju dan menyerbu ke arah ular iblis itu dengan momentum yang mencengangkan, bagaikan semburan baja. Ular iblis itu meraung, memutar tubuhnya, dan berubah menjadi hantu. Suara siulannya seakan merobek udara. Ular iblis itu menyerbu, dengan kekuatan iblis yang mengerikan melonjak, dan menggigit. Wang Tianyuan menolak untuk mundur atau menyerah, dan meninju dengan tangan berlumuran darah.
Kekuatannya menakjubkan. Ledakan, tabrakan hebat pun terjadi, dan kekuatan dahsyat itu menyebabkan kedua belah pihak mundur beberapa langkah, tetapi penampilan Wang Tianyuan jelas lebih menakjubkan. Dia hanya berada di tingkat ke-9 alam Qianjun. Dan ular iblis itu sudah berada di level ke-4 dan memiliki garis keturunan yang superior. Sungguh luar biasa Wang Tianyuan bisa menandinginya. Monster tingkat 4 tidak sehebat itu. Hari ini aku akan membunuhmu dan mengambil semuanya. Wang Tianyuan tertawa terbahak-bahak, tatapannya sangat kejam dan haus darah. Dia bergegas maju lagi. Kali ini, dia memegang pedang panjang di tangannya, cahaya pedang itu terang dan bergetar dengan kekuatan mematikan yang mengerikan. Itu adalah harta rohani kelas 5. Pedang itu menebas ke bawah, dan ruang terasa terpotong, sedikit terpelintir. Mengaum, ular iblis itu meraung. Ekornya seperti cambuk besi, menyapu dan menghancurkan dinding batu di sekitarnya. Guntur meledak di tanduknya, dan kilat menyambar ke arah Wang Tianyuan. Kekuatan guntur itu sangat dahsyat, dan dikombinasikan dengan kekuatan iblis tingkat 4, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Ledakan-ledakan-ledakan, tabrakan hebat terus terjadi dalam waktu singkat, dan akibatnya menyebabkan gua berguncang. Jelas sekali, kali ini, Wang Tianyuan datang untuk ular iblis dan membuat semua persiapan. Saat pedang itu berkilat dan jatuh, tercium bau menyengat, yang dicampur dengan bubuk sang yang realgar, yang dapat menahan iblis dan monster. Ditambah lagi bodi darah jahat. Dia benar-benar memiliki peluang memenangkan pertarungan ini. Ular iblis itu sudah merasakan ancaman besar saat bertarung dengan Wang Tianyuan, jadi ia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Untuk sesaat, kecuali ular, laba-laba berbisa, kelelawar vampir, mulai tidak mematuhi perintah. Meskipun monster-monster itu masih menyerang para penjelajah berdasarkan naluri, tanpa kerjasama mereka, tekanan para penjelajah sangat berkurang, dan mereka bahkan dapat melancarkan serangan balik. Untuk sesaat, terdengar kilatan pedang dan suara-suara, raungan monster, dan darah muncrat kemana-mana. Anggota tubuh yang patah dan mayat berserakan di tanah. Banyaknya darah membuat Wang Tianyuan merasakan lebih banyak kekuatan mengalir keluar dari bodi darah jahat. Dia meraung liar, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Ular iblis tingkat ke-4, yang dikelilingi guntur, tampak sangat kuat, tetapi sudah mulai kehilangan kendali. Wang Tianyuan ini punya banyak trik tersembunyi. Cahaya berdarah itu sangat jahat dan seharusnya bukan kekuatan yang dimilikinya, Lin Chen mengamati dari kegelapan. Penampilan Wang Tianyuan sedikit mengejutkannya. Namun, tidak masuk akal bagi Wang Tianyuan untuk berani masuk jauh ke tempat ini jika dia tidak memiliki sarana untuk menghadapi monster tingkat ke-4. Kekuatan semacam ini harus dibayar dengan harga yang mahal, dan akan sulit dipertahankan dalam jangka waktu lama, bisik Lin Chen. Menurutnya, begitu banyak orang dan monster mati di sini, dan ada terlalu banyak tanda bahwa Wang Tianyuan melakukannya dengan sengaja. Saya khawatir mobilisasi kekuatan itu terkait dengan ini. Sungguh kejam, tapi melakukan begitu banyak hal seharusnya bukan hanya untuk memburu monster tingkat 4 itu, kan? Pikir Lin Chen dalam hati. Dengan bantuan penglihatan naga hitam, Lin Chen terus menyelidiki situasi di dalam gua. Sebelumnya, ular iblis itu tidak mau muncul sampai Wang Tianyuan menunjukkan kekuatannya yang dahsyat dan terpaksa melawan Wang Tianyuan. Mungkinkah dia sebenarnya sedang menjaga sesuatu? Mungkinkah ramuan itu benar-benar ada di sini? Mata Lin Chen berkilat. Hal-hal seperti obat ajaib tumbuh di alam liar, dan orang pertama yang menemukannya seringkali adalah monster. Monster-monster yang kuat sudah memiliki kecerdasan, dan mereka tahu cara memetik ramuan spiritual setelah matang. Sebelum itu, mereka akan berjaga di samping dan tidak mengizinkan makhluk lain mendekat. Sekarang tampaknya hal ini memang mungkin. Apakah orang itu juga memikirkan hal ini? Lin Chen tiba-tiba menyadari bahwa gadis liar itu membuka matanya. Xiao Ye membuka matanya. Matanya besar, dan di bawah bulu matanya yang panjang terdapat sepasang pupil hitam legam, bagaikan mutiara hitam, sungguh spiritual. Namun seperti temperamennya, dia masih sangat liar, dengan perasaan garang seperti kucing liar yang tidak bisa dijinakkan. Dia tiba-tiba melihat ke arah Lin Chen berada. Kelopak mata Lin Chen berkedut, tetapi ia tidak bergerak. Ia yakin bahwa pihak lain tidak merasakan kehadirannya secara langsung, melainkan hanya memiliki intuisi yang tajam. Apakah ini ilusi? Xiao Ye menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya merasakan suatu penglihatan, sangat samar, sebuah intuisi, tetapi tidak ada apapun di sisi lain. Ada banyak sekali monster di sini, begitu pula lintah darah kecil dan sebagainya. Itu mungkin ilusi. Xiao Ye tidak peduli saat itu. Ia menggambar garis di udara dengan jarinya, dan sebuah rune muncul. Seketika, seekor ular raja bermata merah mengikutinya dan merangkak tanpa suara menuju lokasi di mana ular iblis tingkat ke-4 berada. Pertarungan sedang berada pada titik paling sengitnya saat ini, dan tak seorang pun menyadari pergerakan ular itu. Xiao Ye menutup sebelah matanya. Dia menyaksikan pertempuran di bawah dengan satu mata, dan dengan mata tertutup, dia menerima penglihatan yang dikirimkan oleh ular raja bermata merah. Terdapat sebuah gua di belakang lokasi asli monster tingkat ke-4.
Gua tersebut berkelok-kelok ke bawah, dan terdapat banyak sisa kulit ular di sepanjang jalan. Jelas bahwa monster ular tingkat keempat ini telah lama bersembunyi di sini. Ular raja bermata merah itu gemetar sedikit dan secara naluriah merasa takut. Lagi pula, ular iblis tingkat keempat memiliki garis keturunan superior di tubuhnya. Bahkan sisa-sisa ini masih menekan kobra raja bermata merah, yang juga seekor ular. Hal ini mempengaruhi dorongan Xiao Ye. Pada saat itu, Xiao Ye menggerakkan kedua tangannya dan membuat beberapa segel tangan berturut-turut untuk secara paksa mengendalikan ular raja bermata merah. Ular raja bermata merah terus bergerak maju dan segera mencapai dasar gua. Ada sebuah kolam di sini, dan di tengah kolam, ada bunga teratai yang sedang mekar dengan tenang. 3 helai daun teratai menjaga teratai ungu. Kelopak bunga teratai telah mekar, dan rasanya tidak bulat sama sekali. Malahan, kelopaknya sangat tajam, memberi kesan seperti sambaran petir. Obat ajaib. Mata Xiao Ye berbinar. Teratai guntur awan ungu. Teratai guntur awan ungu berada di peringkat teratas tingkat kelima dan merupakan ramuan langka. Bagi para prajurit yang mengembangkan atribut guntur, ini adalah harta karun. Ini juga sangat penting bagi monster. Setelah ditelan, kultivasi guntur mereka pasti akan meningkat pesat. Tak heran jika ular iblis tingkat 4 ingin menjaga di sini, ternyata di sana terdapat harta karun seperti itu. Sepertinya pria bernama Wang Tianyuan juga datang untuk Zixia Leilian ini, Xiao Ye mendengus dingin. Wang Tianyuan bukan tipe orang yang suka marah-marah. Akan tetapi, setelah biji teratai ungu mengembun, fungsinya bukan lagi sekadar untuk meningkatkan kekuatan guntur. Dengan bantuan biji teratai, para prajurit dapat menjalani ujian guntur internal yang sangat kecil untuk membersihkan seluruh tubuh dan memurnikan saripati serta sumsum. Manfaatnya akan sangat besar, secara langsung akan meningkatkan potensi diri sendiri. Prajurit manapun akan berbondong-bondong ke sana. Ular iblis ini cukup cerdas. Ia telah menunggu benih teratai matang. Sayangnya, ia ditakdirkan menjadi gaun pengantin bagi orang lain. Xiao Ye tersenyum, penuh keliaran. Jelas saja dia merasa bahwa ini hanyalah dalih baginya. 1 biji teratai sudah matang, dan 2 lainnya baru setengah matang. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku harus mengambil semuanya. Xiao Ye sangat lapar. Dia menginginkan semuanya. Ia segera memerintahkan ular kobra Raja Mata Merah itu untuk menelan biji teratai dalam buah teratai itu sekaligus, lalu segera merangkak keluar. Di bawah kendalinya, dia dapat memastikan bahwa biji teratai tidak akan ditelan dan diserap oleh ular Raja Bermata Merah. Mengaum. Tepat pada saat ini, ular iblis tingkat keempat mengeluarkan raungan marah, ia menyadari bahwa biji teratai telah dicuri. Ini makin gila sekarang. Ingin segera kembali. Namun Wang Tianyuan mengira makhluk itu tahu bahwa ia bukan tandingan lawannya dan berencana melahap biji teratai sebagai serangan balik, jadi bagaimana ia bisa memberinya kesempatan. Dia segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk meningkatkan kekuatan bodi darah jahat hingga ke titik ekstrim. Dia tidak lagi mempedulikan erosi yang disebabkan kekuatan ini pada tubuhnya, dan menebas dengan pedang untuk menghalangi jalan ular iblis tingkat keempat. Xiao Ye tersenyum lebar, dan ada sedikit kebanggaan di matanya. Orang-orang ini sungguh bodoh, mereka hanya membuat segalanya lebih mudah baginya, dan pada akhirnya dialah yang mendapatkan semua keuntungannya. Teruslah berjuang, dan kau akan menyadari bahwa tak ada yang tersisa setelah pertarungan ini. Xiao Ye tertawa, jelas-jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Ular Raja Bermata Merah merangkak kembali dengan cepat. Xiao Ye mengawasi seluruh gua ular, memastikan dia bisa melarikan diri bahkan jika dia ketahuan. Semuanya terkendali. Ia mulai berpikir tentang cara memanfaatkan biji teratai sebaik-baiknya setelah mendapatkannya. Membersihkan saripati dan sumsumnya perlu, dan mungkin akan ada lebih banyak manfaat. Hehe, Xiao Ye tersenyum. Namun senyumnya membeku di tengah jalan. Tiba-tiba, cahaya pedang keluar dari suatu tempat, sangat tajam dan memiliki kekuatan ledakan. Ilmu pedang yang dahsyat. Lin Chen mengambil tindakan dan tiba-tiba menebas dengan pedang, memotong ular raja bermata merah menjadi 2 bagian. Biji teratai yang ditelan ular raja bermata merah jatuh dan ditangkap oleh Lin Chen. Mata Xiao Ye yang sangat indah namun liar tiba-tiba melebar. Dia dipenuhi rasa gembira dan tidak dapat menahan perasaan bangga. Beginilah rasanya jadi nelayan, enak banget, rezeki mudah di tangan, beda dengan orang-orang tolol yang berjuang mati-matian, hitung-hitungan segala macam, tapi ujung-ujungnya nihil. Mendengus. Ini adalah hasil yang diharapkan bagi sekelompok orang biasa-biasa saja. Xiao Ye mengangkat dagunya yang halus, ekspresinya penuh dengan kebanggaan. Tetapi dia tidak pernah menyangka ada seseorang bersembunyi di belakangnya, menunggu dia bertindak. Kalau saja dia tidak mengeluarkan biji teratai itu, mungkin lelaki itu tidak akan sempat sampai ke dasar gua. Ini seperti membuat gaun pengantin untuk orang lain. Xiao Ye belum pernah semarah ini sebelumnya. Alisnya terangkat, dan rambut pendeknya sedikit terangkat, seolah-olah akan meledak. Beraninya kau mencegat, ambil barang-barangnya. Kekuatan misterius dalam tubuh Xiao Ye tiba-tiba melonjak, dan dia menggerakkan kedua tangannya secara bersamaan, membuat beberapa segel tangan secara berurutan. Saat segel itu terbentuk, beberapa bayangan hitam tiba-tiba menyerbu ke arah Lin Chen.
Itu bukan ular kobra raja bermata merah, tetapi laba-laba berbisa. Bagian bawah laba-laba racun adalah tubuh laba-laba murni, tetapi bagian atasnya agak mirip manusia dan memiliki lengan. Di ujung lengannya ada dua sendi seperti bilah pisau, sangat tajam. Di kepala hitam pekat itu, ada 6 mata merah tua, dan penglihatannya memiliki keuntungan besar dibandingkan manusia. Laba-laba beracun ini awalnya berada di perkemahan monster, menyerang para penjelajah. Tampaknya dia dikendalikan oleh darah ular iblis tingkat 4 dan berubah menjadi pelayan, tetapi tanpa diduga, dia sebenarnya didorong oleh Xiao Ye. Serangan yang datang tiba-tiba saat ini memang di luar dugaan. Terlebih lagi, bila pedang itu menebas dari segala arah, terkoordinasi satu sama lain, tidak memberi Lin Chen kesempatan untuk menghindar. Gadis ini bukan orang biasa. Ia memiliki bakat luar biasa dan juga sangat cakap dalam pertempuran. Ia telah melakukan persiapan yang sangat matang. Namun masih ada beberapa kekurangan pengalaman. Bila laba-laba beracun tampaknya telah menghalangi semua rute pelarian Lin Chen. Tetapi sebenarnya itu hanya hiasan saja, hanya terlihat indah saja. Itu tidak cukup bagus dalam pertarungan sesungguhnya. Lin Chen tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya, tetapi ia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Sebaliknya, ia memanfaatkannya sebaik mungkin dan dengan mudah mengarahkan bilahnya ke arah lain, sambil menghalangi serangan laba-laba beracun lainnya. Tiba-tiba sebuah celah muncul. Lin Chen mengerahkan tenaga pada kakinya, menggunakan dinding batu untuk melompat beberapa kali, dan dengan cepat sampai di pintu masuk gua. Dia berencana untuk pergi dari sini. Kau tidak bisa lari. Xiao Ye sangat marah. Matanya tajam, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah busur panjang muncul. Ia segera menarik busur dan menembakkan anak panah dengan kecepatan yang luar biasa dalam sekali gerakan. Anak panah itu melesat sangat cepat, datangnya dari belakang dan menancap kuat di dinding batu di depan Lin Chen. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit. Anak panahnya meleset. Tetapi Lin Chen tahu bahwa pihak lain tidak bermaksud membunuhnya dengan satu anak panah, dan anak panah ini memiliki arti lain. Pola yang menarik setan. Lin Chen melihat dengan jelas bahwa ada beberapa alur pada anak panah itu, yang memanjang dari kepala anak panah hingga ke ekornya, yang jelas-jelas sengaja diukir dengan pisau ukir. Ini adalah pola penarik setan yang dapat mengeluarkan suara khusus saat anak panah ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Suara ini tidak akan berpengaruh pada manusia, dan mereka bahkan tidak dapat mendengarnya, tetapi memiliki efek ajaib pada monster. Suara ini dapat langsung merangsang saraf monster dan menarik perhatian mereka. Pengusir setan ini juga tahu ini. Suara pola setan itu sungguh menggetarkan saraf semua binatang setan yang hadir. Ular iblis tingkat keempat merasakan sejak awal bahwa sesuatu telah terjadi pada Zixia Leilian yang dijaganya, dan sekarang ia menjadi semakin marah, matanya tertuju pada Lin Chen. Monster itu meraung. Lin Chen menjadi sasaran kritik publik. Itu orangnya. Hua Yun juga menoleh. Dengan bantuan cahaya redup, dia hampir tidak bisa melihat Lin Chen dengan jelas, dan langsung teringat pada bajingan yang telah mengambil pil iblis ular 3 ekor bertanduk perak. Tidak hanya sekali, Anda benar-benar berani datang lagi. Dan langsung merampas harta tempat ini. Bunuh dia. Dia telah merampas keberuntungan tempat ini. Teriak Hua Yun pertama kali. Tentu saja, dia sangat membenci Lin Chen dan ingin mencabik-cabiknya. Terlebih lagi, dia merasa ini adalah kesempatan. Selama dia bisa menangkap Lin Chen, dia bisa mengambil kembali pil iblis ular 3 ekor bertanduk perak miliknya. Pengadilan kematian. Wang Tianyuan berteriak dengan ganas. Itulah peruntungannya. Pada saat itu, separuh tubuh Wang Tianyuan berlumuran darah dan dia bergegas menghampiri Lin Chen. Ada pula ular iblis tingkat keempat yang berlari cepat ke arahnya. Xiao Ye mendengus dingin. Ini mengubahnya menjadi pertarungan sengit antara Lin Chen dan para monster serta penjelajah, dan ia kembali menjadi nelayan. Pada saat yang sama, dia memantau seluruh gua ular, yakin bahwa Lin Chen tidak akan melarikan diri. Reaksi Lin Chen tentu saja sangat cepat. Ketika ia melihat pola yang menarik iblis, sosok itu menghilang ke dalam gua di depannya, lalu bergerak cepat ke sana kemari. Seekor ular raja bermata merah berkeliaran di balik bayangan di sepanjang jalan. Ia adalah binatang iblis yang dikendalikan oleh pengusir setan, dan ia memantau lokasi Lin Chen secara langsung. Namun, Lin Chen memperhatikan mereka sejak awal, tetapi dia tidak ingin membuat mereka khawatir, jadi dia terus menghindari mereka dan tidak mengambil tindakan apapun. Namun sekarang hal itu tidak diperlukan lagi. Ilmu pedang yang dahsyat. Lin Chen menebas dengan pedangnya. Meskipun dia bukan Tiantung, kekuatan tempurnya sudah sangat kuat saat ini. Yang dia hadapi hanyalah seekor ular raja bermata merah, tetapi kepalanya langsung terpenggal. Apa? Ekspresi Xiao Ye berubah. Lin Chen benar-benar menemukan ular kobra raja bermata merah dengan sangat akurat. Tahukah kamu, di dalam gua itu gelap gulita. Mengingat intersepsi tepat Lin Chen sebelumnya, mungkinkah Lin Chen memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkannya melihat dalam kegelapan? Xiao Ye tidak tahu. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal itu, dia segera mengusir monster-monster dari tempat lain untuk mendekat. Kita tidak boleh kehilangan jejak Lin Chen.
Di belakang Lin Chen, ular iblis tingkat keempat dan Wang Tianyuan mengejarnya dengan panik. Mereka kuat dan kecepatannya luar biasa. Jika mereka lolos dalam garis lurus, Lin Chen akan segera menyusul. Jadi dia hanya bisa terus mengubah arah dan berpindah-pindah di antara gua-gua yang berbeda. Satu lagi terpotong. Ekspresi Xiao Ye benar-benar berubah kali ini. Saat dia sedang mengendarai monster lain untuk mengikuti lokasi Lin Chen dan memantaunya, Lin Chen datang dan menyerangnya dengan pedang. Dipenggal. Tetapi sebenarnya ada banyak monster di gua ini, dan Lin Chen berlari sepanjang jalan dan tidak ingin diperlambat, jadi dia memilih untuk segera menghindari monster itu. Dengan kata lain, Lin Chen dapat menilai monster mana yang sedang dikendarai dan mana yang tidak. Tidak heran dia bisa mendekat dengan tenang dan mencegat. Xiao Ye menggertakkan giginya. Jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan jejak Lin Chen sepenuhnya. Dan Lin Chen juga akan lolos dari kejaran ular iblis tingkat 4 dan Wang Tianyuan. Kali ini dia dalam masalah karena dia terlalu sombong dan memandang rendah orang lain. Benar saja, ada banyak orang kuat di dunia luar. Dulu dia punya visi yang terlalu sempit. Tetapi, ada keganasan yang membara di mata Xiao Ye, sangat tajam. Meskipun dia seorang wanita, dia sama sekali tidak lembut. Setelah ditipu seperti ini, tidak ada alasan baginya untuk menahan amarahnya. Dia seperti binatang kecil yang kesal. Benar-benar kesal. Xiao Ye ingin membalasnya. Kegagalan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Untuk ini, dia sama sekali mengabaikan keselamatannya sendiri. Xiao Ye menempelkan jarinya ke mulut, menggigit kulitnya, dan darah langsung mengalir. Namun Xiao Ye bahkan tidak mengerutkan kening. Dengan menggunakan darah sebagai media, ia menggambar sebuah rune di dalam kehampaan, lalu kekuatan misterius dalam tubuhnya meletus dan tercurah ke dalamnya. Setan menyebabkan darah meledak. Xiao Ye berkata dengan suara rendah. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat, tetapi saat dia menggunakan teknik menyebabkan monster itu mengeluarkan darah dan meledak, darah para monster di seluruh gua ular mulai mendidih, seolah-olah akan meledak. Lalu semuanya menjadi benar-benar panik, benar-benar gila. Semua monster menjadi murka dan mulai menyerang dengan gila-gilaan dan tanpa pandang bulu. Tidak semudah itu untuk pergi. Xiao Ye menggertakkan giginya. Melakukan hal itu niscaya akan membahayakan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, monsternya sendiri tidak akan bisa dikendalikan lagi dan sudah menjadi gila. Namun dia tidak peduli. Gadis yang sangat liar ini sama sekali tidak lembut. Dia pasti akan membuat Lin Chen membayar harganya. Lin Chen melarikan diri dengan cepat. Dia berpengalaman dan tahu cara menyingkirkan lawan yang lebih kuat darinya. Dengan bantuan malam dan penyembunyian, Lin Chen yakin dia bisa lolos. Kali ini panennya besar sekali, dan itu pasti akan membuatnya lebih kuat. Namun tiba-tiba semua monster di dalam gua ular itu meraung-raung hebat dan gua itu pun bergetar hebat sekali. Monster yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang tanpa pandang bulu. Apakah mereka gila? Wajah Lin Chen berubah dan dia melambat karena monster di depannya menyerang secara acak, dengan kekuatan iblis di mana-mana dan kerikil beterbangan di mana-mana. Itu pengusir setan. Lin Chen menyadari apa yang terjadi. Aku tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati, apa wanita ini sakit? Apa dia tidak takut mendapat masalah? Gua ular Lingyun benar-benar kacau. Semua monster mengamuk dan menyerang apapun di sekitar mereka. Getaran terus terdengar. Ular iblis tingkat keempat juga terkena dampaknya, dan menghancurkan semua dinding batu di sepanjang jalan, dengan sangat dahsyat. Tempat ini berada di perut gunung, dengan gua-gua di mana-mana. Gua-gua ini terbentuk akibat erosi hujan di masa lampau. Batu-batu gunungnya tidak terlalu padat. Di bawah dampak seperti itu, retakan mulai menyebar dengan cepat, dan segera ada di mana-mana. Terakhir, terdengar suara ledakan yang keras. Bagian dalam gua ular Lingyun langsung runtuh. Pada saat itu, monster yang tak terhitung jumlahnya meratap dan tertimpa batu-batu besar. Mati seketika dan berubah menjadi pasta daging. Oke, kau kejam sekali. Lin Chen menggertakkan giginya. Sampai batas tertentu, dia juga meremehkan gadis itu dan keliarannya. Pada saat ini, Lin Chen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Seluruh gua mulai runtuh seperti reaksi berantai, dan mustahil baginya untuk melarikan diri sebelum keruntuhan total. Pikiran Lin Chen dengan cepat menelusuri gua-gua yang pernah dilewatinya sepanjang perjalanan. Banyak rincian terus bermunculan. Hanya ada satu tempat di mana material batuannya berbeda dan lebih padat. Mungkin batu itu bisa bertahan dan tidak akan runtuh sepenuhnya. Mata Lin Chen berkilat dan ia segera mengubah arahnya. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya terus menebas, memecahkan batu-batu besar yang terus berjatuhan di sepanjang jalan, dan membuka jalan di tengah kekacauan itu. Terakhir, Lin Chen, yang diselimuti mantel naga, dengan paksa menerobos dinding batu dan jatuh ke dalam gua. Suara gemuruh terus terdengar dan lingkungan sekitar masih bergetar dan bergetar, tetapi untungnya tidak ada lagi batu besar yang jatuh. Tempat ini benar-benar mencegah runtuhnya gua dan tidak runtuh sepenuhnya. Panggilan. Lin Chen menghela napas panjang. Perjalanan itu sangat berbahaya. Lin Chen hampir terblokir beberapa kali.
Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, bahkan jika dia tidak berubah menjadi pasta daging, dia akan terjebak di ruang sempit itu dan tidak bisa bergerak. Dan situasi itu hampir seperti situasi menunggu kematian. Tapi situasi saat ini tidak optimis, kata Lin Chen sambil tersenyum kecut. Di sini, kita masih berada di perut gunung. Setelah keruntuhan itu, jalan-jalan di dalam gua kemungkinan terhalang. Lin Chen tidak tahu apakah ada jalan keluar, dan jika tidak ada, ia perlu menggali jalan keluar. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Itu akan menjadi proyek besar. Dalam skenario terburuk, dia akan terjebak di sini dan mati. Lin Chen bergerak, mencari area yang paling kokoh, lalu menunggu dengan tenang hingga keruntuhan berakhir. Akhirnya, getarannya hilang sepenuhnya dan keruntuhan pun berakhir. Tidak peduli apa, aku harus memperbaiki diriku dulu. Bisik Lin Chen. Menjadi lebih kuat selalu benar. Semakin kuat, semakin besar harapan. Pada saat itu, Lin Chen mengeluarkan biji teratai yang telah direnggutnya. Pada biji teratai, ada cahaya listrik kecil yang berkedip sedikit, dan orang dapat merasakan betapa dahsyat dan murninya kekuatan yang terkandung dalam biji teratai tersebut. Biji teratai dari teratai guntur awan ungu. Lin Chen secara alami mengenali benda ini. Sepanjang perjalanan, aku mengumpulkan beberapa pil iblis, cukup bagiku untuk naik ke tingkat ke-6 alam tiran. Rintangan kecil sebanyak 5 hingga 6 kali sangatlah penting. Jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan jiwa dan raga kita, kita pasti akan mampu membangun fondasi yang lebih kokoh. Lin Chen berpikir, ini akan menjadi situasi di mana 1 tambah 1 akan lebih besar dari 2. Tanpa basa-basi lagi, Lin Chen langsung mulai berlatih teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga. Kekuatan misterius dalam tubuhnya mengalir keluar, mengangkat biji teratai-teratai guntur awan ungu, dan mulai memurnikannya. Rasa kebas muncul, dan petir mulai menstimulasi tubuh, serta aktivitas daging dan darah dalam tubuh pun mulai bergerak. Kekuatan biji teratai mengalir ke meridian Lin Chen bersama dengan kekuatan misterius. Petir menari-nari di sekujur tubuhnya, daging dan tulangnya bergetar, bahkan banyak bekas luka bakar muncul. Ini memang menyakitkan, tetapi setelah rasa sakit itu, ia akan seperti tunas baru yang tumbuh dari kayu yang terbakar, dan Anda akan terlahir kembali. Ini adalah biji teratai Zixia Leilian, yang dapat memungkinkan seseorang mencapai kesengsaraan guntur dalam tubuh. Lin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa suatu kekuatan baru dan dahsyat sedang terbentuk dalam daging dan darahnya, dan seluruh tubuhnya berubah, menguat, dan menyublim. Inilah kekuatan yang membersihkan hakikat dan sumsum serta mengubah seseorang secara menyeluruh. Sementara kekuatan ini terus menembus lebih dalam ke tubuhnya, Lin Chen melemparkan semua pil iblis di tangannya ke naga hitam. Naga hitam menelan pil iblis, yang berubah menjadi energi murni dan menyerbu ke tubuh Lin Chen. Kekuatan mendalam Lin Chen tiba-tiba meningkat pesat, dan terus-menerus mengembun menjadi energi dominasi di permukaan tubuhnya. Keganasannya telah secara langsung melampaui energi dominasi yang dapat dipadatkan oleh alam dominasi tingkat ke-9. Alam Bagang, tingkat ke-6. Sukses dalam satu gerakan. Dengan peningkatan wilayahnya dan efek pembersihan saripati dan sumsumnya, tubuh Lin Chen sekarang dipenuhi dengan energi misterius yang sangat dahsyat, dan setiap gerakannya mengandung kekuatan dahsyat. Rupanya, hanya dengan gerakan tangan biasa, seseorang dapat memotong batu keras semudah memotong tahu. Ini adalah pengalaman yang hanya bisa dialami di alam Qianjun. Pada saat ini, Lin Chen, dengan tubuhnya yang kuat setelah membersihkan saripati dan sumsumnya, secara langsung memiliki kekuatan kasar sebesar 1000 pon yang hanya dapat dimiliki oleh orang di alam Qianjun. Bagus sekali, kemajuan yang luar biasa, sedikit lebih baik dari yang kuharapkan. Mata Lin Chen berbinar. Kalau begitu, mari kita cari tahu cara keluarnya. Atau, lihat apakah ada yang selamat seperti dia. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.